Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari nama akunnya Adam Supi ya. Jadi di sini mbaknya tuh bertanya seperti ini. Saya dari Lombok, emang saya udah ke Mekah, Oman, Qatar, dan saya udah di blacklist ke sana dan kepengen ke Singapura rencana. Oh iya, apa di Singapura pakai bahasa Inggris mbak? Soalnya kalau bahasa Inggris saya belum bisa, berapa lama di PT biasanya? Tolong direspon ya mbak. Nah, jadi di sini buat teman-teman semuanya lah ya yang kepengen bekerja ke Singapura, dan di sini rata-rata kendalanya kalian benar-benar berada pada bahasa, soal bahasa, kendala soal bahasa ya. Di sini jangan sampai kalian jadikan ibaratnya itu adalah beban kalian teman-teman. Karena apa? Yang namanya kalau kalian kepengen kerja ke Singapura, sudah pasti Singapura ini memang dituntut harus bisa ngomong bahasa Inggris. Karena apa teman-teman? Misalkan lah ya, saya kasih contoh. Misalkan suatu saat majikan kalian itu bukanlah orang Chinese, melainkan orang Melayu. Tapi kan suatu saat nggak mungkin kalian akan dikurung di rumah setiap hari, nggak mungkin. Pasti di situ akan ada rutinitas seperti halnya mengantar anak ke sekolah, belanja ke pasar, dan lain sebagainya. Yang namanya kerja di Singapura itu nggak harus dikurung setiap hari di rumah, nggak ada teman-teman. Kita juga harus keluar dari rumah, berkomunikasi dengan semua orang. Ya, jadi dari sini misalkan teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ya, kalian benar-benar merasa nih ya, benar-benar ya Allah mbak, bahasa saya itu nggak ngerti sama sekali, bahasa Inggris nggak ngerti. Padahal di sini misalkan lah ya, maaf, kalian itu lulusan SMK, kalian lulusan SLTP, nggak usah dijadikan beban teman-teman, nggak usah dijadikan masalah ya. Karena apa? Contohnya saya sendiri. Saya di sini lulusan SMK teman-teman, tapi di sini meskipun saya lulusan SMK ya, saya tetap bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Tapi karena saya niat kepengen kerja ke luar negeri, merubah nasib, kepengen yang namanya suatu saat nanti punya kehidupan yang layak seperti halnya teman-teman yang lainnya. Karena apa teman-teman? Ya, saya di sini ngomong apa adanya, bahwasanya saya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu, bisa dibilang seperti itu. Tapi alhamdulillah, karena saya ini niat, nekat, kepengen merubah nasib, kepengen yang namanya memiliki kehidupan yang lebih baik, makanya saya daftar masuk ke PT. Seperti itu teman-teman ya. Saya seperti itu. Awal mulanya saya itu nggak mikir, oh nanti di Singapura tuh pakai bahasa Inggris, oh jadi harus bisa ngomong bahasa Inggris. Yang ada di otak saya itu nggak mikir, bahasa itu nggak saya pikir. Yang penting saya bisa bekerja, yang penting saya ini orangnya rajin, mau bekerja. Karena apa teman-teman? Dari sini kalau kita niatnya benar-benar sudah mentok, kepengen kerja, mencari uang ya yang lebih besar, itu sudah pasti ada resikonya. Tapi di situ saya benar-benar nggak takut. Saya benar-benar kepengen maju, kepengen seperti halnya teman-teman yang lainnya. Tapi di sini apa teman-teman? Alhamdulillah semuanya berbuah kok ya, berbuah manis. Karena apa? Yaitu tadi semuanya berawal dari perjuangan, proses. Yang namanya proses itu teman-teman membutuhkan waktu yang benar-benar lama. Nggak ada yang namanya proses itu singkat, itu nggak ada. Yang namanya proses itu nggak ada yang instan. Semua proses itu pasti butuh waktu, butuh perjuangan, dan di sini benar-benar dituntut kalian siap segala-galanya. Karena apa teman-teman? Kalau di Singapura kalian nggak siap, kalau mental kalian nggak mampu ya, saya jamin dalam waktu mungkin 2 bulan atau mungkin 1 bulan kalian akan balik lagi ke agent, pindah majikan. Mungkin lah ya di sana di agent lama nunggunya. Karena apa? Yang namanya kita menunggu di agent untuk mendapatkan majikan baru itu juga nggak singkat. Ya, kita di sana itu banyak sekali saingannya. Ada mbak-mbak di sana yang baru datang dari Indonesia, ada juga yang transfer.
Maksudnya di sini pindah majikan lagi. Jadi di sana itu teman-teman itu juga banyak saingannya. Kalau bisa saya kasih bocoran ya buat teman-teman semuanya. Sekali kalian masuk di rumah majikan ya, kalian harus bisa bertahan. Misalkan waktu itu kalian benar-benar nggak sanggup, mungkin karena pekerjaannya terlalu banyak, mungkin karena dari segi sifat majikannya yang mungkin memperlakukan kalian kasar atau memperlakukan kalian merasa tidak nyaman, ya udahlah nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau misalkan kalian mampu dan kalian bisa bertahan, ya why not ya, harus bertahan sampai finish kontrak seperti itu. Karena apa teman-teman, saya waktu pertama kali datang ke Singapura nih teman-teman, waktu pertama kali masuk di rumah majikan, di situ saya alhamdulillah bisa bertahan sampai 6 tahun ya. Itu benar-benar nggak mudah. Karena apa? Pertama, saya itu benar-benar kerepotan, kesusahan banget, susah banget, benar-benar gimana sih cara ngomong dengan majikan, cara ngomong dengan anaknya majikan. Sampai di sini anaknya majikan itu komplain, mengadu ke ibunya bahwasanya kenapa ini kakak diajak ngomong nggak nyambung, kakak ini diajak ngomong nggak paham. Nah, tapi dari sana karena saya di sini setiap malam berdoa teman-teman ya, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan majikan saya mau menerima kekurangan saya, ya Allah bisa bertahan di sini. Karena apa? Saya di situ tahu bahwasanya majikan ini orangnya benar-benar baik teman-teman. Majikan yang saya temui ini orangnya royal ya. Kalau misalkan majikan ini beli apapun saya selalu dikasih teman-teman. Itulah yang membuat saya bertahan di situ sampai 6 tahun. Ya, itu benar-benar nggak gampang. Yang namanya kita kerja mengadu nasib ke luar negeri, nasib nggak ada yang tahu teman-teman. Apakah kita akan dipertemukan dengan majikan yang baik atau sebaliknya. Dan di situ alhamdulillah rezeki ya, yang namanya rezeki sudah ada di tangan ya. Jadi harus benar-benar siap kayak gitu. Tapi dalam waktu 6 tahun itu teman-teman pasti yang namanya tangis ada ya. Kita pasti yang namanya proses adaptasi dengan keluarga majikan itu pasti sedikit salah dikomplain, sedikit salah kita kena marah, itu hal biasa. Hal seperti itu sudah biasa dan wajar ya. Jangan sampai kalian jadikan beban pikiran, jangan dimasukkan ke hati ya. Karena apa? Kalau misalkan lah ya kalian benar-benar ada niatan kepengen bekerja ke Singapura menjadi seorang TKW, yaitu hal seperti ini biasa. Sedikit-sedikit nanti kena marah, sedikit-sedikit kita dimarahin sama majikan, sedikit saja kita dikomplain, sedikit aja kita kena komplain, kayak gitu hal biasa dan wajar ya. Jadi dari sini kalian benar-benar harus siap. Yang namanya kita bekerja dengan majikan itu nggak ada enaknya mbak ya. Saya ngomong nggak ada enaknya karena apa ya, seperti itu tadi, kita itu di sini sebenarnya semuanya lah ya, semuanya mbak-mbak TKW yang bekerja di luar negeri itu sebenarnya cuman bertahan karena apa? Kepengen menjadi orang sukses, kepengen nanti pulang ke Indonesia itu benar-benar membawa hasil kayak gitu loh. Daripada setelah sampai di luar negeri, setelah finish potongan, terus pulang ke Indonesia padahal belum dapat apa-apa. Nah itu benar-benar disayangkan banget. Karena apa? Setelah finish potongan, setelah kita selesai dalam bekerja bakti selama mungkin 8 bulan masa-masa potongan, terus kita akhirnya pulang ke Indonesia dan kita nggak punya uang, kita nggak bawa uang sama sekali, sudah pasti loh keluarga kita bakalan kecewa. Terus nanti kalian sendiri bakalan merasa, ya Allah kenapa ya saat itu saya nggak bisa mengontrol ego saya sendiri. Pasti karena apa teman-teman, yang namanya penyesalan itu datangnya di belakang, nggak ada yang namanya penyesalan itu akan datang dahulu kayak gitu, datang di depan kayak gitu, nggak ada ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, ayo semangat dalam kalian menggapai cita-cita. Karena di sini yang namanya kerja ya, saya pikir nggak hanya di Singapura saja teman-teman ya, di mana saja itu sama. Yang namanya kita kerja di bawah majikan ya itu sama. Pasti kalau salah ya dimaki-maki, kalau enggak ya dimarah-marah, kalau enggak ya kena komplain. Terus kadang ada juga majikan yang rewel, majikannya ada yang pelit dan lain sebagainya. Ya itu semua tergantung pada nasib kita
ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya nggak usah takut dengan bayang-bayang ya Mbak ya, paham kan? Nggak usah takut dengan bayang-bayang, ayo melangkah bismillah ya. Jangan lupa minta restu dari keluarga, itu yang lebih utama, yang sangat penting sekali. Karena misalkan kalau keluarga kalian sudah merestui, insya Allah perjalanan kalian untuk melangkah menuju ke luar negeri insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya, kalau mungkin saat ini kalian sering melihat video-video saya dan kalian sering menonton ya, bahwasanya kepengen banget bekerja ke Singapura, dan saya juga kepengen yang namanya mendengarkan wawasan dari Mbak Asih ya, dan kalian merasa termotivasi, terus kalian akhirnya kalian semangat ya untuk melangkah masuk ke PT, terus akhirnya mengurus semua dokumen-dokumen, dan dari situlah kalian harus ingat, kalau kalian sudah masuk ke dalam PT ya teman-teman, saya sarankan jangan sampai kalian MD. Karena apa? Kalau sudah berurusan dengan PT, kok tiba-tiba kalian minta MD, itu bakalan kena denda ya. MD itu apa Mbak Asih? Mengundurkan diri ya, itu bakalan didenda meskipun prosesnya baru sedikit, meskipun di situ kalian baru ibaratnya medikal aja, wah di situ bakalan kena denda teman-teman ya. Yang namanya PT dimanapun ya, itu nggak mau yang namanya rugi. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan lah ya kalian benar-benar niat, ada niatan kepengen kerja ke luar negeri ya, saya sarankan masuk dulu ke Singapura, nggak usah jauh-jauh ke Singapura dulu, cari pengalaman ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah tahu, sudah ada pengalaman di Singapura selama mungkin 2 tahun ya, atau mungkin kalian di sini 4 tahun, kalau kalian kepengen merubah nasib ya, kepengen mencari penghasilan yang lebih gede, yang lebih besar ya, kalian mungkin akan mencoba pergi ke Hong Kong ataupun ke Taiwan, monggo ya. Tapi saran dari saya ya, terbaik buat teman-teman semuanya masuk dulu ke Singapura, cari pengalaman terlebih dahulu ya. Pengalaman yang kita cari itu akan membuat kita ya, membuat kita akan menjadi orang yang lebih kebal dalam menghadapi majikan. Oh ternyata di Singapura seperti ini. Jadi dari sini kalian nanti bisa menilai bahwasanya oh di Singapura dulu seperti itu, sekarang di Hong Kong seperti ini, sekarang di Taiwan seperti ini. Tapi teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi ya, meskipun di Taiwan itu gajinya gede, kok saya itu benar-benar nggak tergiur sama sekali. Karena apa? Di sana itu saya benar-benar nggak tahan dengan musim dingin ya. Jadi di sini yang membuat saya menjadi betah ya, sampai lama bekerja di Singapura. Karena apa? Cuaca di Singapura ini enak banget ya, sama seperti halnya yang ada di Indonesia kayak gitu. Tapi di Indonesia lebih panasnya lebih menyengat ya, tapi di Singapura ini agak sedikit dingin, adem, enak. Pokoknya saya di sini benar-benar betah teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, mungkin kalian yang punya ibaratnya alergi dingin, atau kalian benar-benar nggak bisa bertahan di tempat yang dingin-dingin kayak gitu, kalian nggak usah bekerja ke Hong Kong dan Taiwan, karena di sana itu ada musim dingin ya. Ya lebih baik masuk ke Singapura saja. Toh kalau kalian nanti di sini merasa nggak betah, atau kalian kepingin pulang ke Indonesia, itu deket, cuman 2 jam 40 menit ya, sekitar itu saja. Kalau nanti misalkan kalian turunnya di Surabaya, itu pun kalau nanti kalian turunnya di Juanda, Surabaya. Tapi kalau kalian turunnya di daerah Semarang atau daerah Jakarta, itu saya nggak tahu berapa jam. Yang penting dekat teman-teman, nggak usah mencari pengalaman itu yang jauh-jauh dulu ya, seperti itu. Oke. Dan buat teman-teman semuanya, mungkin kalian ingin mengajukan pertanyaan apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, semoga kalian semua merasa betah nyaman di rumah majikan, bisa selesai sampai finish kontrak, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.